yaitu pembelajaran di modul 1 Bapak Ibu. Jadi di modul 1 itu Bapak Ibu, kami calon guru penggerak itu belajar ada 4 Bapak Ibu. Ada modul 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua tentang peran dan visi guru dan guru penggerak. Yang ketiga tentang nilai-nilai guru penggerak, dan yang terakhir itu yaitu ini Bapak Ibu budaya positif. Makanya serangkaian kegiatan yang ada di modul 1 itu Bapak Ibu, kami dituntut untuk memberi pemahaman kepada Bapak Ibu di satuan pendidikan kami masing-masing untuk bagaimana sih pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Karena tanpa kita sadari budaya positif ini sangat penting kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu dan saya pun mari kita sama-sama belajar kira-kira apa sih yang dipelajari dalam budaya positif yang kami sebagai calon guru penggerak itu digodok untuk dalam beberapa minggu untuk mempelajari modul ini Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, perkenalkan saya Nurul Sadolisi SKDGR dari calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 39. Iya Bapak Ibu, kalau bicara tentang konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa di dalamnya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, terus nilai-nilai kebajikan, kebutuhan belajar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, inilah yang jadi konsep inti dari budaya positif yang memang harusnya guru itu memiliki semua ini Bapak Ibu, supaya dalam proses nanti Bapak Ibu tidak semena-mena memperlakukan siswa. Seperti apa yang sudah kita pernah sampaikan bahwa guru kalau dalam guru penggerak, guru itu harus menghamba kepada murid. Bayangkan coba Bapak Ibu, kata menghamba kepada murid, berarti murid itu dia adalah segala-galanya. Kalau tidak bisa disamakan dengan Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, itu konsep intinya yaitu, jadi Bapak Ibu kita akan bahas satu persatu. Di sini yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru ini Bapak Ibu yang biasa dikenal dengan kurikulum merdeka, yang arah utamanya yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Yang ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada yang dimensi. Pada pembelajaran paradigma baru adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Iya Bapak Ibu, karena pembelajaran ini dituntut untuk kita sebagai guru untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk apa Bapak Ibu? Karena pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang didesain untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang fokus utamanya adalah profil belajar Pancasila. Jadi maka kita dituntut membuat modul ajar, RPP, yaitu yang berdiferensiasi dan sesuai kebutuhan belajar dari siswa. Dengan cara apa Bapak Ibu? Nah yang tadi Bapak harus buat asesmen non kognitif dan kognitif, terutama non kognitif, supaya kita tahu kebutuhan belajar siswa itu seperti apa Bapak Ibu. Supaya kamu bisa merancang dia punya modul ajar sehingga proses pembelajaran juga bisa menyenangkan kepada siswa tersebut. Ya Bapak Ibu, itu pembelajaran dengan paradigma baru. Ini Bapak Ibu ya, kalau diperhatikan ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Biasanya kita sebagai guru, kita mau buat siswa itu seenaknya kita sebagai guru. Iya tuh Bapak Ibu. Kalau apalagi kalau siswa salah, kita mau marah, kita mau pukul dan lain sebagainya. Padahal itu salah Bapak Ibu. Jadi dalam kontrol ini ilusi saja Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Nah jadi yang di depan ini murid, yang di belakang ini guru. Di mana guru buat saja itu kepada murid. Guru setel saja itu guru yang mau. Nah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu menurut guru dia bermanfaat, tapi belum tentu bermanfaat kepada siswa. Nah, terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, seringkali bahwa apabila siswa itu dia berbuat salah, guru itu bukannya mencari tahu
tapi guru langsung marah dengan sejuta dia punya kata-kata yang keluar kepada siswa tersebut. Tapi harusnya kan guru itu harus mencari tahu penyebab sehingga siswa itu dia berbuat salah. Dan terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Inilah yang sering terjadi Bapak Ibu. Kita merasa bahwa kita ini adalah guru, makanya kita sering memaksa siswa. Mau tidak mau kamu harus mau. Tugas itu harus bikin. Kalau cuma harus bikin, tapi kita harus tahu apakah siswa itu sudah paham belum dengan materi yang sudah kita kasih. Harusnya kita harus mengoreksi lagi, kita buat pendekatan-pendekatan dengan siswa tersebut sebelum kita memaksa siswa itu untuk harus tahu dan harus bisa dan harus buat. Pendekatan-pendekatan harus kita harus lakukan sering lakukan terhadap guru terhadap siswa supaya tidak terkesan bahwa guru itu selalu sebagai orang dewasa selalu memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Ya, Bapak Ibu, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Lanjut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, Bapak Ibu. Jadi di sini memang ini langsung disajikan dalam tabel. Ini adalah salah satu teori dari salah satu ilmuwan juga Bapak Ibu. Tidak memang langsung dikasih saja. Jadi stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Ternyata di teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan itu berbeda-beda. Pada dasarnya kita tahu pada dasarnya itu kan pada awalnya guru tahu bahwa kebutuhan murid itu semua sama. Tapi kenyataannya kebutuhan murid itu dia berbeda-beda. Beda dari dia punya gaya belajarnya, beda dari dia punya tingkat pemahamannya, dan beda dari dia punya karakternya. Jadi itulah makanya kita harus merubah kita punya mindset berpikir. Kita harus merubah paradigma kita terkait dengan kebutuhan belajar, yaitu belajar siswa. Bahwa siswa itu tidak sama Bapak Ibu. 1000 siswa yang ada dalam kelas berarti 1000 karakter yang berbeda, 1000 kebutuhan belajar yang berbeda dalam kelas. Tinggal bagaimana kita guru untuk pintar dan pandai menganalisis kebutuhan belajar dari siswa yang ada dalam kelas kita. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal dalam kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jelas Bapak Ibu. Kita tidak boleh menyamakan orang. Setiap orang itu dia punya pandangan dan dia punya pendapat yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai guru di saat kita berada di depan kelas itu adalah kita harus memberikan keleluasan kepada guru untuk untuk siswa untuk berpendapat. Dan kita guru hanya menampung pendapat-pendapat dari siswa sehingga kita bisa memberi penguatan kepada siswa. Sehingga tidak terjadi miskonsepsi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal yang seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi Bapak Ibu, manusia itu dia punya pandangan berbeda. Si A tidak mungkin dia berpendapat sama yang si B. Tugasnya kita adalah intinya kita saling menghargai pendapat satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan hal-hal positif antara kita sesama. Misalkan berbeda pendapat ini kan hal yang paling buat nanti terjadi kesalahpahaman antara satu dengan yang lain. Jadi kita harus saling memahami. Berbeda pendapat itu hal yang biasa. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal yang seharusnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa di saat siswa itu dia berbuat salah, jangan langsung kita sebagai guru langsung mau memarahi dan mengambil tindakan yang berlebihan. Tapi awalnya adalah kita mencari tahu dulu kira-kira masalah yang dibuat oleh siswa itu dasarnya apa. Dia yang tujuan apa sampai dia bisa berbuat itu. Kita harus membuat pendekatan dengan siswa supaya siswa juga di saat dia berbuat salah dia tidak langsung takut, tidak langsung tersisi atau tidak langsung membuat apa-apa takut begini jangan kita yang berbuat begini tidak apa. Tapi kalau kita buat pendekatan, otomatis siswa itu dia akan lebih leluasa menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia perbuat itu dia bisa menyampaikan alasannya. Ya, lanjut Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya, harusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, Bapak Ibu, ini jelas kan Bapak Ibu.
atau merubah punya diri. Lalu orang lain bicara banyak-banyak, tapi dari diri kita tidak ada motivasi untuk berubah, berarti sama saja tidak akan ada perubahan. Siswa pun demikian. Siswa yang nakal ini pada dasarnya bisa, atau kalau ya, kita sebagai guru marah, dia juga tidak akan ini, bahkan lebih menjadi setia. Tapi kalau kita buat pendekatan, lalu buat pendekatan kasih pemahaman yang baik kepada siswa itu, lama-kelamaan memang untuk hal kalau berubah tidak, tapi lama-kelamaan dia akan sadar karena kita sudah buat pendekatan dengan dia. Lama-kelamaan dia akan tahu ternyata guru ini masih peduli dalam saya. Kalau cuma marah dulu pemarah-marah saja. Apalagi siswa yang sekarang sakit marah, sakit menjadi. Alangkah baiknya kita buat pendekatan, lalu kita siapkan buat siswa sebagai teman, tapi harus ada batasan. Teman, tapi tidak boleh lebih. Karena siswa juga kayak siswa sekarang juga kalau anggap teman berarti dong lebih menjadi lagi, tidak menghargai guru. Tapi jadikan siswa itu teman, tapi dengan batasan-batasan tertentu, sehingga siswa juga punya rasa hormat kepada guru dan juga tapi bisa memperlakukan guru sebagai teman yang bisa bercerita apa saja dengan guru, apalagi siswa-siswa yang nakal. Siswa-siswa yang nakal itu sebenarnya masih nakal Bapak Ibu. Cuma karena memang guru butuh perhatian. Kalau kita kasih perhatian berarti nakalnya lama-kelamaan akan hilang. Mungkin terhadap guru yang kasih perhatian, terhadap guru yang lain tidak. Tapi yang guru terhadap kasih perhatian itu lama-kelamaan dia akan luluh terhadap guru yang kasih perhatian kepada anak tersebut. Jadi selanjutnya pemaksaan ada pada saat dudukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Biasanya kalau kita berbuat sesuatu gagal, otomatis ujungnya kita memaksa. Nah, kayak misalkan contoh di belajar di dalam kelas. Harus mengajar dan tanya siswa yang ada yang paham. Berarti kan guru merasa gagal di depan. Kira-kira mau buat apa lagi supaya siswa di depan di belakang ini bisa paham apa yang saya sampaikan. Itu sudah merasa gagal nih. Akhirnya tidak ada jalan lagi langsung mau kerja usaha bantu kan. Pasti kan hal-hal begitu kan akan terlibat di guru punya pikiran dan memaksakan siswa untuk mau tidak mau pada siswa ini juga antara iya dan tidak. Ya itu benar yang sering terjadi Bapak. Nah jadi makanya perlu kolaborasi. Kolaborasi ini apa Bapak Ibu harus menuntun siswa itu sebaik mungkin supaya siswa itu bisa memahami dan merasakan apa yang kita kasih kepada mereka itu seperti apa dan bisa menjalankan apa yang kita mau itu seperti apa Bapak Ibu. Yang terakhir itu model berpikir menang atau kalah. Dalam posisi kontrol itu model berpikir menang. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu, model berpikir ini menang ini maksudnya nanti di saat kita menjalankan pembelajaran itu sama-sama puas begitu Bapak Ibu. Di saat kita menuntun, kita kasih pemahaman yang baik kepada siswa, lalu siswa itu dia bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, berarti itu siswa menang, siswa lega, kita juga sebagai guru akan lega merasa puas begitu Bapak Ibu, bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah tersampaikan langsung kepada siswa dan bisa dijalankan langsung oleh siswa tersebut. Ya Bapak Ibu, dan selanjutnya itu tentang paradigma baru. Sekarang tentang budaya disiplin positif. Jadi disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, tujuan disiplin positif ini apa? Di sini ditekankan bahwa diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari Bapak Ibu. Karena memang sekarang undang-undang sudah berlaku Bapak Ibu. Di sekolah saya sudah ada program anti bullying. Ya, jadi
Terus di sekolah juga undang-undang sudah mengikat bahwa tidak ada kekerasan terhadap anak. Nah, jadi Bapak Ibu, kekerasan yang biasa kita lakukan di sekolah itu kalau bisa itu ditiadakan. Diganti dengan apa Bapak Ibu? Diganti dengan pendekatan-pendekatan sehingga siswa itu tidak mendapat hukuman fisik Bapak Ibu. Tapi diganti dengan beri dia pemahaman, beri dia nasihat dan lain sebagainya tanpa ada hukuman Bapak Ibu. Nah, dan disiplin positif ini juga Bapak Ibu dia berlaku untuk bukan saja di sekolah. Sekolah ini kan berpanjangan tangan dari orang tua di rumah saja. Tapi disiplin positif ini harusnya mulai dari di rumah dulu baru ke sekolah. Tapi ya begitulah Bapak Ibu, kebanyakan orang tua membebankan semua di sekolah. Jadi apa-apa yang ada di rumah nanti hal-hal baik itu selalu punya anak. Nanti kayak kurang aja itu dia guru paksa apa. Nah, biasanya mungkin Bapak Ibu tak begitulah kenyataan yang ada. Ya Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini produk belajar Pancasila, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mulia. Ini 6 dimensinya. Terus ini Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai. Ini nilai kebijakan ya Bapak Ibu. Kalau yang ini berlaku di sekolah, yang memang semua terarah ke sini. Program belajar Pancasila. Kalau yang ini di umum Bapak Ibu. Nah, umum ini maksudnya apa Bapak Ibu? Kita hidup ini kan berarti bukan saja Islam dan Islam, ya Bapak Ibu tuh ada suku yang ini cuma satu suku, tapi ini berbagai macam suku, berbagai macam agama. Jadi maka dituntut kita untuk saling toleransi, rasa saling menghormati dan lain sebagainya. Terus keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya. Nah, dalam hidup ini kan hal pertama itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu yang penting Bapak Ibu. Kita menaruh kepercayaan kepada orang dan orang itu mengkhianati kita, otomatis itu kan tidak bagus. Bapak Ibu tuh pasti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Itu namanya sudah saling tidak menghargai lagi, saling tidak percaya, itu pasti akan muncul terhadap diri kita. Lurus hati dan lain sebagainya. Ini nilai-nilai kebajikan. Tapi untuk di sekolah waktunya yang ini profil belajar Pancasila yang di dalamnya ada 6 dimensi. Ya Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya Bapak Ibu, ini 5 kebutuhan manusia. Ini semua ada dalam diri kita Bapak Ibu. Bertahan hidup pastinya. Manusia pastinya dia ingin bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya dia harus sehat, dia harus punya rumah dan makanan. Nah manusia itu kan dia ini kalau sakit-sakitan kan berarti semungkin kalau Bapak Ibu dia juga harus sehat. Yang kedua, dia harus punya ada tempat perlindungan, dalam hal ini adalah rumah. Manusia kalau tidak punya rumah itu berarti luar biasa. Kalau dia mau bertahan hidup seperti apa? Berikutnya itu makanan. Manusia kalau tidak makan kan itu dipertanyakan tuh Bapak Ibu, kecuali ada puasa. Puasa pun nanti di waktunya harus makan. Jadi ini adalah 5 kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang ketiga yaitu penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kasih sayang ini kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk rasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, dan teman kerja. Ya Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari kita berteman pastinya ada rasa saling sayang dan saling menerima. Di saat berteman kalau tidak rasa saling terima berarti kan tidak baik Bapak Ibu. Saling terimanya maksudnya bagaimana? Saling terima masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Nah, begitu bukan saja berteman, tapi dalam keluarga pun demikian. Karena masing-masing orang dia punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, penguasaan ketiga.
penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, jadi Bapak Ibu, maksudnya apa? Kita manusia ini kan pasti punya tujuan. Punya tujuan, dan tujuan itu pada saat kita lakukan itu harus dicapai. Kalau misalnya kita punya cita-cita kan kamu harus buat sesuatu sehingga bisa tercapai tujuan atau cita-cita itu. Sehingga nanti akhirnya orang lain akan berpikir, oh iya ternyata dia itu punya keterampilan dalam diri. Dia bisa membuktikan bahwa apa yang dia impikan, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan itu bisa tercapai. Dan pada akhirnya dia akan dihargai dalam bermasyarakat. Kadang-kadang yang kita temukan dalam masyarakat ini kan, kalau dia tidak punya kontribusi apa-apa dalam masyarakat, dia tidak dipakai. Betul atau tidak betul? Nah, jangan contoh banyak betul. Kalau betul sih jadi guru, orang bahkan juga sangat tertolong. Tapi kalau jadi guru, orang tua pasti mengatakan itu sama, itu diguruin. Apalagi kalau daerah-daerah sini nih. Tapi kalau daerah-daerah perkotaan kayaknya guru, tapi yang kenal ya itu saja. Tapi kalau di kita di bagian-bagian masih dalam belakang begini biasanya, bahkan kalian mengguru itu sangat dihormati, guru sangat dijunjung tinggi Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu rasakan, pastinya dijunjung tinggi sekali, sangat dihormati. Tapi kalau di bagian-bagian kota itu jarang Bapak Ibu, karena mungkin belum berpikir bahwa ya bagaimana kurang tahu kita, tapi kita merasakan, kita sudah merasakan itu pada saat kita mengajar di Taluku. Kita sangat dihormati oleh siswa dan orang tua. Tapi suara di sana nih yang biasa kita saja bahkan bagaimana bukan apa sih, tapi kayak lebih terasa tuh kalau kita di daerah-daerah begini Bapak Ibu sangat dihargai. Nah itu yang selanjutnya, kebebasan. Kebebasan untuk bebas. Ya, setiap manusia pasti dia punya kepikiran untuk bebas, apalagi siswa Bapak Ibu. Siswa itu makanya jangan kita selalu tekan dia dalam kelas. Buat dia kebebasan dalam hal belajar. Kasih dia kebebasan. Misalnya Bapak Ibu buat tugas, Bapak Ibu kasih tugas pada dia. Misalkan satu tugas itu tidak harus dia harus buat tugas jika Bapak Ibu yang mau. Kasih dia kebebasan mau buat dalam bentuk apa? Dalam bentuk proyek yang nanti dia bisa mempertanggungjawabkan dalam bentuk video pun bisa. Nah dia nanti misalkan buat satu praktikum misalkan. Praktikum dia mau menjelaskan di depan, dia masih malu terhadap siswa, dia punya teman-teman. Lalu Bapak Ibu kasih kebebasan, buat saja video, jelaskan saja di rumah, nanti kirim videonya gitu. Itu kan berarti dia itu dewasa. Dia tidak malu lagi kepada teman, karena dia sendiri buat video, nanti malah ibu juga punya hasil. Jadi kan anaknya juga merasa dihargai Bapak Ibu. Dia tidak terasa bahwa dia harus ambil di depan. Tidak harus begitu Bapak Ibu. Kasih kebebasan kepada dia. Terus kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertawa. Pada dasarnya semua anak itu dia lebih suka bermain. Jangan kita berpikir bahwa oh ini tinggal SMA dan tidak ingin bermain, usaha Bapak Ibu. Bahkan banyak siswa yang lebih bermain game ketimbang harus belajar. Ya kan Bapak Ibu? Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita belajar sambil bermain? Bapak Ibu desain pembelajaran yang bisa masukkan game di dalamnya. Apalagi pelajaran-pelajaran lingkungan tuh. Itu tuh harus merancang pembelajaran itu supaya anak-anak pasti. Karena memang itu yang sering kita rasakan Bapak Ibu. Kayak kita seperti membandingkan di saat kita di Taluku yang kita mau sekolah yang baru sekarang Bapak Ibu. Di Taluku ada keterbatasan jaringan, makanya pembelajaran cuma diselingi dengan ice breaking yang seru-seru saja. Tapi kalau di sekolah baru karena jaringan sudah bagus, kita selingi dengan game edukasi. Jadi kebanyakan kita buat dalam bentuk teka-teki, terus ular tangga. Nah, ular tangga itu pasti ada soal, nanti siswanya kita suruh langsung main dadunya di laptop, dia kerja. Soal yang mana terus dia kerja. Tapi sebelum itu kita sudah jelaskan dulu materinya untuk memperkuat dia punya pemahaman terkait materi yang kita sampaikan. Jadi kita integrasikan pembelajaran itu dengan game-game Bapak Ibu, supaya tidak membuat itu siswa bosan dalam kelas.
Ada lagi satu aplikasi Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus tahu sebenarnya, yaitu aplikasi Quizzes. Aplikasi Quizzes itu sudah terintegrasi juga dengan Bapak Ibu punya akun belajar. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa itu game Bapak Ibu sebenarnya. Game di dalamnya sudah ada soal-soal, sudah ditawarkan soal langsung, tinggal Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu sesuaikan dengan Bapak Ibu punya materi. Bisa edit, bisa ganti dan lain sebagainya. Ada kuis Bapak Ibu. Jadi kuis itu siang hari siswa itu dibermain Bapak Ibu. Bahkan nanti percaya dan tidaknya siswa akan minta Ibu buat ulang. Karena asik Bapak Ibu. Karena nanti sistemnya kayak lomba, lalu nanti tampilan layarnya di depan, baru lihat siapa yang cepat dia yang juara. Terakhir yang juara itu dia naik di podium pertama. Jadi kayak dong main dengan yang harus itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu lebih asik. Jadi itu tergantung Bapak Ibu punya cara penyelesaian pembelajaran itu seperti apa. Ya Bapak Ibu, kita lanjut yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk perilaku manusia itu pada dasarnya ada dua, dari luar dan dari dalam diri orang tersebut. Nah, jadi untuk ekstrinsik ini dari luar Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk menghindari imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi ekstrinsiknya. Sementara intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya Bapak Ibu, maksudnya dari motivasi perilaku manusia ini alangkah baiknya kalau misalkan di siswa lebih baik motivasi yang ada itu adalah motivasi intrinsik daripada motivasi dari luar. Kalau motivasi dari luar itu artinya siswa itu dia mau berbuat itu dia memikirkan imbalan atau hadiah yang akan didapat dari hal-hal yang akan dibuat. Tapi kalau motivasi itu muncul dari dalam diri, berarti dia yang itu ada nilai-nilai yang dia yakini dalam dia punya diri, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang dia inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dia punya diri sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain. Kalau dari luar kan ini ada paksaan, ada unsur paksaan, dan juga ada unsur-unsur yang diiming-imingkan terhadap orang tersebut, entah itu berupa hadiah, penghargaan, dan lain sebagainya. Tapi kalau dari dalam diri berarti tanpa ada paksaan pun, tanpa ada hadiah pun, tanpa ada imbalan pun, dia akan bergerak sendirinya. Ya Bapak Ibu. Jadi ini ada tiga motivasi yang nanti memang sering kita hadapi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi Bapak Ibu. Jadi dalam guru penggerak Bapak Ibu kita belajar ini. Nah, jadi ini yang terjadi sebenarnya dalam keseharian kita dalam kelas. Kadang-kadang kita satu dulu untuk hukuman. Hukuman ini tidak terencana, datangnya tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Nah, terus bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman ini kadang-kadang itu tidak ada terencana tiba-tiba. Jadi anak-anak tidak tahu apa-apa karena mungkin bawaan gurunya yang punya kurang bagus, tiba-tiba datang marah-marah saja menghukum anak ini. Contoh anak tanpa anak itu tahu bahwa dia tidak salah. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Dan akan terjadi satu arah. Karena guru berpikir bahwa dia ini adalah orang dewasa, dia adalah seorang guru dan mempunyai hak yang lebih daripada murid, makanya dia berbuat seenaknya dia. Itu yang dinamakan satu arah Bapak Ibu. Tanpa melibatkan anak itu, melibatkan dalam hal Bapak Ibu, tanya permasalahannya itu apa yang sehingga menimbulkan anak itu bisa misalnya berbuat salah. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ya Bapak Ibu, konsekuensi ini sebenarnya tidak beda jauh dari hukuman Bapak Ibu. Cuma konsekuensi ini dia terarah, dia terencana. Jadi misalkan kita membuat kesepakatan kelas misalkan. Kesepakatan kelas yang pertama tidak boleh datang terlambat. Konsekuensinya apa? Datang terlambat, silakan di luar atau apa yang Bapak Ibu lakukan. Berarti kan akan terencana kan Bapak Ibu, sudah ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Akan terencana tanpa tidak sepihak Bapak Ibu, tapi guru dan siswa itu menyepakati.
Karena ada kesepakatan berarti ada konsekuensi. Karena sudah sepakati duluan. Nah, misalnya tidak yang datang terlambat. Kalau ada datang terlambat, berarti konsekuensinya adalah dia harus apa? Kalau tidak bikin tugas, konsekuensinya adalah apa? Berarti kan antara guru dan siswa itu terlibat dua arah. Tidak hanya guru yang berperan, tapi kedua-duanya itu terlibat. Yang terakhir adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, Bapak Ibu. Jadi restitusinya adalah Bapak Ibu. Ini misalkan contoh saja pendekatan dengan metode restitusi. Misalkan ada siswa yang terlambat. Yang sering melakukannya adalah di saat siswa terlambat langsung diberi hukuman. Terlambat berarti ada pukul. Iya tuh Bapak Ibu tuh, pukul terus disuruh yang air dan lain sebagainya. Air ini hamba dan sebagainya. Sebenarnya Bapak Ibu, di saat anak-anak itu terlambat, kita tidak boleh kasih hukuman Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu biarkan saja, karena siswa ini, murid ini dia punya hak untuk menerima pelajaran. Dia datang ke sekolah itu adalah tujuannya untuk belajar. Tapi kalau di saat dia terlambat lalu kita kasih hukuman, otomatis siswa itu akan terlambat mengikuti pembelajaran. Harusnya anak itu di saat terlambat, Bapak Ibu suruh aja masuk dulu ke kelas, tapi dengan catatan setelah belajar kembali lagi ke ibu. Yang tadi mungkin misalkan di saat saya jam piket, lalu ada siswa yang terlambat. Bapak Ibu silakan arahkan ke kelas untuk mengikuti pembelajaran, tapi setelah itu suruh anak yang tadi terlambat kembali kepada kita sebagai piket dengan itu untuk mendampingi dia, tanya dia, kenapa dia bisa terlambat. Pasti anak-anak itu punya alasan. Ibu bapak kita terlambat karena terlambat bangun. Pasti alasannya begitu. Tanya lagi, terlambat bangun alasannya kenapa? Anak-anak sekarang pastinya tidur terlambat makanya bapak terlambat. Bikin mereka sehingga mereka bisa cari solusi sendiri terhadap masalah yang mereka hadapi. Masalah apa ya? Masalah terlambat itu. Buat dia sendiri sehingga dia bisa misalnya tanya, kenapa bisa terlambat? Bangun tidur lah. Main karena kenapa tidak bangun tidur lah? Pastinya main game. Bapak Ibu punya tugas adalah membimbing dia sehingga dia tidak lagi datang terlambat dengan cara apa? Tidak tidur terlambat dan kurangi main game. Kita tidak bisa bilang saya boleh main game, itu tidak bisa. Itu dulu punya zaman. Berarti kita cuma tugasnya adalah membuat mereka untuk mengurangi mereka untuk tidak terlalu banyak main game di waktu malam, sehingga tingkat keterlambatan mereka datang ke sekolah juga akan semakin berkurang. Nah itu solusinya Bapak Ibu, tidak harus menghukum anak-anak, karena memang kita dilarang untuk menghukum siswa. Ya Bapak Ibu, ini cuma posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, ada teman, ada pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. Ya Bapak Ibu, sekarang mungkin saya mau tanya kepada Bapak Ibu saja. Kira-kira 5 posisi kontrol ini yang Bapak Ibu sering lakukan tuh yang mana? Jawab jujur saja Bapak Ibu. Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana Bapak Ibu? Minta satu orang juga langsung diangkat. Bapak tadi posisi semuanya masuk lah. Posisi ini kita pernah melakukan ini, posisi ini kita pernah melakukan ini. Ya Bapak Ibu, siapa yang mau menjawab kira-kira? Ibu Ria. Ibu Ria kira-kira di posisi yang mana? Kalau untuk saya itu semuanya. Semuanya. Bisa dijelaskan tentang posisi yang mana Bapak Ibu lakukan? Di saat siswa melakukan kesalahan pastinya ada memberikan sanksi hukuman. Kemudian pernah juga jadi teman. Jadikan mereka sebagai teman, mengajar mereka apa kesalahannya, kesalahan yang mereka lakukan itu kenapa sampai bisa terjadi, toh. Nah, kemudian
dalam membuat rasa bersalah. Dalam membuat rasa bersalah ini kayak menghukum anak-anak tanpa ada tanya. Nah itu. Kemudian kalau dalam memantau, sering memantau siswa di rumah maupun di dalam kelas. Lalu kemudian untuk manajer ini apa ya? Suruh dia di sesuatu pada dia. Manajer kira-kira jadi manajer perusahaan. Dia kalau cangkrum. Ya, Bapak Ibu yang lain yang mau mencoba untuk menjawab posisi yang ada aja. Ya, Ibu silakan. Pada saat proses belajar mengajar, siswa tersebut tidak masuk karena sakit. Lalu saya panggil kemudian untuk memberitahukan dia pada saat materi yang ketinggalan yang di materi mana. Lalu saya menjelaskan kepada dia. Ini posisi yang mana? Manajer. Nah, kalau yang lain Ibu pernah lakukan? Karena berhukum itu kalau untuk saya kalau dia membuat kesalahan, misalnya pada saat saya sudah ada di dalam kelas, kemudian dia terlambat masuk kelas, saya memberikan hukuman yaitu saya mencubit. Ya. Kalau teman pernah Ibu lakukan? Pernah. Nah, kalau yang posisi membuat rasa bersalah dan memantau? Pernah? Kalau untuk pemantau itu ketika saya menjadi wali kelas. Wali kelas pada saat guru tidak masuk di kelas, mungkin karena guru itu punya kepentingan di luar, jadi saya masuk di kelas untuk pantau mereka. Saya tanya apakah hari ini ada siswa yang tidak masuk, kalau ada tidak masuk alasannya apa, misalnya karena yang sakit atau mungkin ada dia punya punya kepentingan pribadi yang mendesak yang harus tidak bisa ditinggalkan. Mungkin itu saja. Iya, terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain pun demikian ya Bapak Ibu. Pasti 5 posisi kontrol ini sudah pernah Bapak Ibu lakukan tanpa Bapak Ibu sadari. Ya Bapak Ibu, nanti kita lihat maksud dari 5 posisi kontrol ini seperti apa Bu? Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat dan baca sendiri Bapak Ibu. Untuk penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Antara yang tadi Bapak Ibu bilang mencubit dan lain sebagainya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Maksudnya Bapak Ibu pasti berpikir bahwa kalau dengan menghukum itu akan membuat siswa menjadi jerah, pastinya. Tapi sebenarnya tidak boleh. Pasti menghukum tidak boleh. Terus pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah atau menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan atau rendah diri. Maksudnya yang membuat rasa bersalah begini Bapak Ibu. Di saat siswa itu berbuat salah, misalkan datang terlambat, Bapak Ibu langsung jangan buat satu kalimat yang bisa langsung menyentuh hati anak itu. Atau yang lain menyindir, sehingga dia akan merasa bersalah. Makanya jangan terlambat, coba kurangi itu. Nanti kan otomatis itu akan berpikir, iya betul. Kalau kita sudah bergadang, otomatis kita akan terlambat. Tapi dengan bahasa-bahasa yang lembut, yang mudah diterima dan dimengerti oleh siswa, sehingga siswa itu akan timbul rasa bersalah dalam diri dan dia pasti akan termotivasi untuk melakukan perubahan dalam dia punya diri Bapak Ibu. Yang kedua, menjadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa bangunan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Iya Bapak Ibu. Di saat kita menjalin berhubungan dengan siswa dengan posisi teman, otomatis siswa itu akan merasa bahwa dia itu dipedulikan. Dipedulikan dengan cara apa? Kita menganggapnya itu sebagai teman. Jadi yang tadi yang dari awal saya sampaikan bahwa siswa pada posisi dijadikan sebagai teman, berarti dia itu lebih
bahwa posisi teman itu ada dia punya batasan antara guru dengan siswa. Takutnya jangan sampai hal-hal negatif itu terjadi di saat terlalu dekat, nanti siswa itu terkesan tidak menghargai guru. Selanjutnya itu memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Iya Bapak Ibu. Jadi misalkan, contoh lagi, masih dengan kasus yang sama, terlambat. Dia terlambat, kita sudah panggil, kita sudah bicara hati ke hati dengan dia, lalu dia sudah berjanji, misalkan seperti dia itu mungkin kedepannya saya tidak akan datang terlambat lagi. Nah berarti itu sudah menjadi satu kesepakatan antara kita dengan siswa itu. Sudah ada kesepakatan bersama bahwa dia tidak akan terlambat lagi. Tugas kita adalah setelah kita memantau dia, apakah betul apa yang dia sampaikan itu tidak, dia akan berubah tidak. Nah kita awasi dia, dasarnya apa, dasar dia punya kesalahan tadi yang terlambat. Nah, kita pantau apakah ada perubahan tidak. Kalau tidak ada perubahan ya kita buat pendekatan baru lagi dengan cara apa ya nanti kita berikan bersama-sama sehingga anak itu bisa berubah dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang terakhir posisi manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan posisi atas permasalahan sendiri. Ya Bapak Ibu, kalau posisi ini yang harusnya ada pada semua guru. Karena dalam posisi ini guru akan bersama-sama dengan siswa. Misalkan siswa itu dia berbuat salah, guru itu tidak melepas dia begitu saja. Tapi guru merangkul dia untuk apa? Untuk menuntun dia dan membina dia. Makanya siswa itu tidak merasa sendiri Bapak Ibu. Dia merasa dipedulikan oleh guru. Karena guru itu selalu ada untuk dia, apalagi wali kelas. Kalau cuma jadi wali kelas datang cuma mengajar, habis itu keluar datang cuma tanpa ada rasa, pasti siswa akan menilai. Di saat ada guru yang peduli terhadap kelas itu, otomatis kan lebih nyamannya dengan guru yang peduli dengan mereka. Tapi kalau wali kelas itu dia peduli dari segala bentuk hal yang ada dalam kelas, otomatis siswa juga akan enak. Bukan saja wali kelas, guru mata pelajaran pun demikian Bapak Ibu. Di saat anak-anak tidak paham, menjelaskan anak tidak paham, lalu kita duduk sama-sama dengan anak yang tidak paham, itu kita tuntun mereka sampai mereka paham apa yang kita sampaikan. Berarti anak itu dia juga akan merasa dipedulikan oleh guru itu. Dan dia tidak merasa bahwa kita sebagai guru itu lebih mementingkan siswa yang lebih pintar ketimbang siswa yang biasa-biasa saja. Jadi posisi ini sebenarnya harus ada untuk semua guru. Karena guru akan ada untuk siswa siapa saja tanpa harus memilah antara siswa pintar dan tidak pintar, nakal dan tidak nakal, tapi semua disamaratakan oleh guru. Selanjutnya Bapak Ibu keyakinan kelas. Kalau kita bicara keyakinan kelas ini adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan mendukung pembelajaran aktif. Keyakinan ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Iya Bapak Ibu. Jadi setiap di awal pembelajaran atau di setiap awal pertemuan, entah itu wali kelas atau guru mata pelajaran, pastinya dia harus membuat satu keyakinan khas atau satu kesepakatan bersama. Jadi kalau guru mata pelajaran di saat masuk yang seperti yang kita sampaikan kemarin tadi bahwa di saat mulai pembelajaran di pertemuan pertama kalau bisa jangan dulu masuk dengan materi tapi buat pendekatan dengan siswa dengan cara apa? Cari tahu mereka punya kebutuhan belajar dengan asesmen konkret. Setelah itu Bapak Ibu buat keyakinan kesepakatan bersama dengan siswa. Ya Bapak Ibu, ya anak-anak, jadi kita di sini nanti di pelajaran fisika itu ada keyakinan Ibu harapkan kita akan jalan bersama-sama. Dalam hal ini adalah harus saling menghargai pendapat teman yang satu dengan yang lainnya. Misalkan. Terus yang kedua, tidak boleh datang terlambat di saat itu sudah ada dalam kelas. Yang ketiga, di
saat ada tugas harus dikerjakan tepat waktu. Tapi itu harus kerjasama dengan siswa, harus ada kesepakatan dengan siswa. Jangan kita guru hanya membuat lalu siswa ikut saja, tidak baik. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu suruh siswa yang buat lalu siswa sendiri yang tempel apa, kalau bisa tempel di depan atau tulis di papan, tulis sama-sama depan. Lalu nanti kita sama-sama lihat kira-kira mana yang kita pakai dalam kesepakatan kelas Bapak Ibu. Supaya ada di saat anak-anak itu dia melanggar kesepakatan itu berarti ada konsekuensi yang harus diterima oleh anak tersebut. Jadi kita tidak semena-mena langsung mau kasih hukuman saja begitu kepada siswa itu, tidak Bapak Ibu. Tapi sudah ada kesepakatan bersama. Jadi siswa sudah tahu bahwa oh iya, jadi saya harus berbuat begini, sehingga tidak melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh siswa dengan guru tersebut. Sehingga terciptalah budaya positif di kelas. Tercipta budaya positif kelas, saling menghargai sesama. Di saat guru mengajar saling guru saat menjelaskan, siswa tidak ada yang buat gaduh dalam kelas, semua memperhatikan guru tersebut pada saat menjelaskan. Karena sudah ada aturan di saat guru menjelaskan harus diperhatikan dengan baik atau saling menghargai satu dengan yang lainnya. Berarti sudah ada kesepakatan sehingga siswa juga tidak keluar dari kesepakatan yang sudah dibuat tadi Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas ini harus Bapak Ibu sebenarnya harus dibuat untuk wali kelas dan juga guru mata pelajaran. Ya, setelah itu berikutnya itu pembentukan keyakinan kelas. Ya, pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Ya Bapak Ibu sebenarnya bagaimana? Sedikit barang 3 atau sampai 4 keyakinan kelasnya sudah bagus. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi yang tadi seperti saya sampaikan Bapak Ibu, keyakinan itu jangan hanya dari guru, tapi dari siswa, supaya sama-sama tidak melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Ya Bapak Ibu, ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menayangkan keyakinan. Jadi Bapak Ibu misalkan menstabilkan identitas. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Iya Bapak Ibu. Ini misalkan Bapak Ibu, sistem ajaran kasus yang sama Bapak Ibu, siswa terlambat. Cara menstabilkan identitas ini apa Bapak Ibu? Pastinya kita akan panggil siswa tersebut, lalu kita tanya kenapa dia terlambat. Di situ pada saat dia menjawab dia terlambat dengan alasan apa, Bapak Ibu jangan langsung memarahi siswa tersebut, tapi buat dia untuk tidak langsung menjatuhkan dia, tapi langsung buat dia itu adalah membuat dia itu merasa bersalah, Bapak Ibu. Merasa bersalah itu seperti apa? Kalau memang dalam hal ini kalau terlambat kan bukan saja satu siswa, pasti banyak siswa yang terlambat. Ya itu Bapak Ibu. Tapi buat dia tuh dia rasa bersalah, nanti bantu dia seperti yang tadi Bapak Ibu. Semoga terlambat lagi ke depannya. Harus kurangi, alasannya misalkan tadi kurang tidur, kurangi main game supaya bisa tidur tepat waktu dan bangun juga tepat waktu. Nah itu menstabilkan dia punya identitas. Terus untuk validasi tindakan yang salah itu, nah yang tadi lagi seperti hal yang sama, tanya alasannya, kenapa dia bisa terlambat. Dari alasan itu lalu cari solusi. Misalkan yang tadi bangun terlambat, solusinya apa sehingga dia tidak bangun terlambat? Ya harus tidur tepat waktu. Kalau mau tidur tepat waktu berarti dia punya kebiasaan yang sering main HP atau dia bisa begadang ke tengah malam itu yang harus dia kurangi supaya dia bisa tidur tepat waktu sehingga dia juga tidak bisa datang terlambat. Lalu menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan ini kan otomatis di saat pembuatan keyakinan kelas. Salah satu poinnya itu pasti tidak begitu ya. Tidak boleh datang terlambat. Yang itu poin utama itu sudah Bapak Ibu. Atau kan tidak ada Bapak Ibu punya yang lain. Tapi biasanya kedatangan
Jakarta itu keyakinan kelas itu yang pertama adalah tidak boleh datang terlambat. Bukan saja keyakinan kelas, tapi peraturan di sekolah pun demikian. Datang harus tepat waktu. Jam 7.15 itu pembelajaran sudah dimulai. Nah, itu keyakinan. Nah, jadi tanya nanti kepada siswa tersebut, tahu keyakinan yang sudah disepakati? Kalau misalkan mereka tanya, mereka jawab, iya sudah ibu. Keyakinan apa yang terlambat? Keyakinan yang dilakukan adalah datang terlambat, tidak tepat waktu. Berarti sudah keyakinan antara keyakinan yang sudah disepakati antara guru dengan siswa tersebut. Nah, ini adalah fungsi dari segitiga institusi. Sehingga siswa itu dia tidak merasa bahwa dia itu ditekan. Dia itu ditekan dan tidak dipaksa Bapak Ibu. Tapi ada prosedur-prosedur yang dilakukan sehingga siswa itu dia merasa nyaman berada di sekolah maupun di rumah. Karena siswa ini semakin kita tekan, semakin kita hukum, maka dia akan tidak merasa nyaman berada di sekolah. Dia lebih memilih datang sekolah tapi juga pakai seragam sampai di sekolah. Dia lebih memilih berkeliaran di luar. Dan kadang juga kalau misalnya dia tidak suka guru itu dengan guru itu karena terlalu marah-marah dan lain sebagainya, dia lebih memilih di saat dia masuk dia keluar. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Betul atau tidak benar? Jadi alangkah baiknya kita posisikan diri kita sebagai guru adalah yang pertama manajer, yang kedua adalah teman, yang ketiga adalah pemantau. Nanti yang menghukum itu jangan lagi. Nanti kalau itu PJOK ya hukuman fisik itu wajar. Di saat wajar itu bukan wajar harus dipukul Bapak Ibu. Dan praktek datang terlambat suruh lari. Itu kan hukuman fisik kan Bapak Ibu, tapi masih berhubungan dengan mata pelajaran itu Bapak Ibu. Tapi yang lain untuk alasan pukul itu Bapak Ibu jangan ya. Ya kalau alasannya boleh saja tidak jadi masalah. Yang penting menghindari dari hukuman fisik Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, ini langkah-langkah segitiga institusi tadi Bapak Ibu yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menyayangkan keyakinan. Ini Bapak Ibu penjelasannya Bapak Ibu bisa lihat. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait dengan budaya positif. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Ya kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja Bapak Ibu penjelasan singkat saya terkait dengan budaya positif. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya terima kasih. Tempenya jangan terlalu tinggi. Ih, asik ya. Tempelnya biar tidak terlalu harus rapi-rapi, tidak usah sih, masalah. Wih, terlalu rapi nih. Sorry kalau ibu ambil video ya, sih nggak apa-apa. Boleh juga di bagian sini. Jangan semua tapi jangan di tengah. Di tengah ada slide-nya itu. Iya, mari saya.
Beda dengan